Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Di pertemuan kelima ini, saatnya kita membahas tentang counting teknik. Counting teknik ini terkait dengan analisis kombinatorial. Sebenarnya materi ini sepintas sudah kalian pelajari pada semester 2 lalu di mata kuliah matematika diskrit. Ya, kita ulang sedikit gitu ya, semoga bisa menjadi reminder bagi kalian. Nah, kita lihat definisinya. Kombinatorial adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin diperoleh dari kombinatorial ini adalah berapa sih jumlah dari cara pengaturan objek-objek di dalam kumpulannya. Kombinatorial ini didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen atau dari suatu kejadian atau event. Ya. Nah, percobaan sendiri itu artinya adalah proses fisik yang hasilnya bisa kita amati. Contohnya apa? Melempar dadu. Kita bisa lihat ya, dari 6 mata dadu, kita bisa amati berapakah kemungkinan munculnya mata dadu 1, berapa kemungkinan muncul mata dadu 2, dan seterusnya. Kita bisa amati. Lalu apalagi ketika kita melempar koin atau uang logam, kita juga bisa amati. Yang terlihat di bagian atas, di permukaan, itu angka atau gambar. Ya. Kemudian apalagi? Memilih 5 orang wakil dari 100 orang. Nah, contoh kombinatorial dalam keseharian, ya, contohnya adalah di suatu negara, plat nomor suatu kendaraan bermotor terdiri dari 4 angka dan 2 huruf. Nah, kira-kira berapa banyak ya plat nomor dengan ketentuan tersebut yang bisa disusun jika angka pertamanya nggak boleh 0. Nah, kita bisa tahu itu tanpa harus satu-satu kita hitungin. Kemudian, kita juga bisa tahu nomor PIN untuk kartu ATM bank itu kan biasanya 6 digit ya. Nah, dari 6 digit itu kira-kira berapa jumlah PIN yang bisa dibuat. Kita bisa tahu tanpa kita hitung satu persatu objeknya, ya. Kemudian, kode buku sebuah perpustakaan terdiri dari 2 huruf dan diikuti 4 angka. Apa ya jumlah buku yang dapat dikodekan dari ketentuan ini, ya, yang terdiri dari 2 huruf dan 4 angka. Ya. Berapa jumlah cara membentuk sebuah komisi beranggotakan 10 orang yang dipilih dari 100 anggota DPR jika ketua DPR harus termasuk di dalamnya. Ini contoh-contoh dalam keseharian ya yang menggunakan prinsip kombinatorial. Nah, untuk kita lebih tahu kombinatorial itu seperti apa, kita mulai dari prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, kekardinalan suatu himpunan P ya atau tampilannya seperti ini, ada garis tulisannya P, ini artinya kardinal P atau banyaknya P ya. Tapi ada beberapa juga yang nulisnya dengan N dalam kurung P tutup kurung gitu ya, atau banyaknya P, banyaknya himpunan P. Nah, prinsip inklusi eksklusi ini kita bisa terapkan dengan pernyataan berikut. Banyaknya himpunan P digabung ya atau union dengan banyaknya himpunan Q itu kurang dari atau sama dengan banyaknya P ditambah banyaknya Q. Banyaknya P himpunan P irisan Q kurang dari sama dengan minimal banyaknya P dikali banyaknya Q. Sementara kalau P beda setangkup dengan Q ya sama dengan banyaknya P ditambah banyaknya Q dikurang 2 kali banyaknya P irisan Q. Sementara kalau banyaknya P dikurangin Q itu pasti lebih dari banyaknya P dikurangin banyaknya Q. Sementara kalau banyaknya P gabungan Q sama dengan banyaknya P ditambah banyaknya Q dikurangi P irisan Q. Ya, atau banyaknya P digabung banyaknya Q digabung banyaknya R sama dengan banyaknya P ditambah banyaknya Q ditambah banyaknya R dikurangi banyaknya P dan Q dikurangi banyaknya P dan R dikurangi banyaknya R dan Q lalu dijumlah banyaknya P dan Q dan R. Nah, supaya lebih paham pernyataan-pernyataan ini kita aplikasikan dalam contoh soal berikut. Di antara 200 mahasiswa jurusan statistika Fakultas MIPA ITS, 50 orang mengambil mata kuliah matematika diskrit. 140 orang mengambil mata kuliah bahasa Inggris dan 24 orang mengambil keduanya. Karena besok akan diadakan ujian dari kedua mata kuliah tersebut, ya, maka mahasiswa yang tidak mengambil salah satu atau bahkan dia tidak mengambil kedua mata kuliah tersebut boleh menghadiri pesta.
Berapa mahasiswa yang bisa hadir ke pesta tersebut? Nah, berapa ya yang hanya ngambil satu atau bahkan nggak ngambil keduanya? Maka kita cari dulu berapa yang ngambil keduanya. Nanti tinggal kita kurangi. Nah, kita lihat di sini. Ya, kita misalkan S. S itu semesta adalah jumlah keseluruhan mahasiswa. Berapa banyak? 200. Maka banyaknya S 200. Nah, kemudian kita misalkan dengan P yang mengambil matematika diskrit. Berapa banyak? 50. Maka banyaknya P sama dengan 50. Kemudian kita misalkan lagi Q yang mengambil bahasa Inggris. Berapa banyak? 140. Maka banyaknya Q atau kardinal Q 140. Ya. Lalu ternyata ada yang ngambil keduanya. Diskrit ngambil, kemudian bahasa Inggris ngambil. Berarti apa? Banyaknya P dan Q. Ada berapa? 24. Ya. Nah, ada yang ngambil keduanya, hanya ada yang ngambil salah satu. Lalu bagaimana kita tahu berapa jumlah yang mengambil salah satu? Nah, ternyata mahasiswa yang ngambil salah satu tuh kita dapat dari banyaknya yang mengambil matematika diskrit atau P ditambah dengan Q dikurangi P dan Q 24. Berarti yang mengambil salah satu aja, matematika aja atau bahasa Inggris saja ada 166. Ya, ini yang ngambil. Pertanyaannya tadi yang ikut pesta, syaratnya apa? Enggak ngambil. Ya, yang enggak ngambil keduanya atau enggak ngambil salah satunya. Berarti gimana caranya? Iya, total mahasiswa dikurangi dengan yang mengambil salah satunya. Ya, 166. Maka dapatnya adalah 34. Jadi ada 34 mahasiswa yang bisa ikut pesta. Contoh kedua. Berapa banyak 8 bit string yang dimulai dari 11 atau berakhir dari 11? Nah, berarti apa? Yang hanya dimulai dari 11 nih. Yang ini aja yang warna putih dan B ya, yang warna putih berapa banyak sih? Putih A ditambah putih B ya. Nah, supaya kita tahu putih A berapa, putih B berapa, kita juga harus tahu nih ya, berapa yang warna hitam ini. Nah, bagaimana caranya? Kita kerjakan dulu satu persatu. Yang pertama adalah kita misalkan A itu yang dimulainya dari 11. Ya, ada berapa? Ada 8, berarti ada 8 space. Sementara ya dimulai dengan 11, berarti dari 8 ini 2 space dimulai dengan 11. Ya, sisanya berapa space? Iya, sisanya 6 space. Ya, ini ditempati oleh apa? Iya, oleh bilangan biner. Apa itu bilangan biner? 0 dan 1. Boleh nggak 0? Boleh. 1 boleh nggak? Boleh, karena 0 dan 1 boleh ya, berarti keduanya boleh di sini. Di sini boleh nggak? Boleh. Di sini boleh. Di sini juga boleh. Karena 0 dan 1 boleh di 6 space ini, maka banyaknya A adalah 2 pangkat 6 ya. 2 itu apa? 2 itu 0 dan 1 dari 6 space. Sehingga A adalah 64 ya. Yang dimulai 11 kita sudah tahu. Sekarang kita cari yang diakhiri dengan 11. Berarti iya, space terakhirnya ada 11. Sama ya, ada berapa? Ada 6 ya. Maka banyaknya B adalah dengan proses seperti tadi, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya. Ternyata teman-teman, ada juga dia yang dimulai dan diakhiri. Nah, ini yang hitam nih. Dimulai dan diakhiri dengan 11. Ya, apa? A irisan B. Ya, A irisan B berarti di depannya dimulai dengan 11, di belakangnya juga dimulai dengan 11. Sehingga ada berapa space yang kita perlu cari, ini space kosongnya yang belum tahu ini diisinya 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1, 0 atau 1. Iya, ada 4. Sehingga A irisan B adalah 2 ya dari biner yang menepati 4 space. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang kosong nih, hanya A putih ini atau B putih ini ya. Maka kita hanya pengen tahu A atau B ya. A union B himpunan B yang hanya berawal atau hanya berakhir di 11. A union B bisa kita dapat dari banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya A dan B. Berapa A? 64. Ditambah B berapa? 64. Dikurangi A irisan B berapa? 6. Sehingga kita bisa dapat 112. Ternyata ya yang hanya dimulai dari 11 atau diakhiri dengan 11 itu ada 112 buah. Kita lihat lagi contoh ketiga. Misalkan terdapat 6 komputer ya dengan spek berikutnya. Ada 6, ada yang hanya punya CD RW, ada yang hanya punya monitor, ada yang hanya punya modem, atau ada yang punya
keduanya atau ada yang punya ketiganya ya. Ada yang salah satu, keduanya atau ketiganya. Nah, pertanyaannya berapa sih yang punya salah satu atau berapa yang punya keduanya atau yang punya ketiga spek berikut ini ya, berapa komputer yang punya spek tersebut ya. Maka kita perlu cari tahu satu-satu ya. Yang punya CDRW aja banyaknya P ya. Kita misalkan dengan P ya, 1 2. Oh, yang punya CDRW aja ada 2 ya. Sehingga 2. Kita misalkan key adalah yang berwarna. Berapa yang berwarna? 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya key 5. R kita misalkan dengan yang punya modem. Ada berapa? Oh, ada 3. Maka R-nya 3. Ya. Lalu apa lagi? Oh, dia punya CDRW dan dia juga monitornya berwarna. Maka P irisan key ada berapa? 1, 2 ya. Ada 2. Lalu apa lagi? P dan R. R tadi apa sih yang punya modem? Kita lihat dia punya CDRW juga, dia punya modem juga. Kita lihat yang ya. Oh, ini nih. Berapa? 1 ya, maka P irisan R 1. Lalu dia punya modem dan dia juga berwarna. Mana nih? 1, 2, 3 ya, R irisan Q. Iya, ada 3. Sementara ada nggak yang punya tiga-tiganya? Ada nih. Ya, kalau punya tiga-tiganya nulisnya bagaimana? Iya, P irisan Q irisan R. Ada berapa? 1. Ya, sehingga yang hanya punya salah satu atau keduanya atau ketiganya bisa kita dapat dari banyaknya P ditambah Q ditambah R dikurang banyaknya P dan Q dikurang banyaknya P dan R dikurang banyaknya R dan Q ditambah banyaknya P dan Q dan R. Ya, kita masukin. Banyaknya P ada 2, banyaknya Q ada 5, banyaknya R ada 3. 2 tambah 5 tambah 3 dikurang banyaknya P dan Q 2, banyaknya P dan R 1, banyaknya R dan Q 3 dikurang lalu dijumlah dengan banyaknya P, Q dan R. Sehingga ada 5 komputer yang mempunyai satu atau lebih dari ketiga spek ini. Oke, contoh berikutnya. Seorang profesor mempunyai 25 mahasiswa kalkulus, 31 mahasiswa statistik, dan 13 mahasiswa yang mengikuti keduanya. Berapa banyak ya jumlah mahasiswa profesor? Nah, berarti kita misalkan dulu di sini ya, yang ditanya tuh S-nya berapa ya. Nah, untuk mencari S, kita lihat satu-satu. Kita misalkan A adalah yang suka kalkulus, berapa orang? 25, maka banyaknya 25 ya. B kita misalkan yang mengambil statistik, berapa orang? 31, berarti banyaknya B31 ya. Sementara apa nih? 13 ngambil keduanya, berarti apa? Iya, banyaknya A irisan B ada 13 ya. Maka untuk kita tahu berapa jumlah mahasiswa profesor, gabungan semuanya ya. Apa? Gabungan ya, berarti banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi banyaknya A irisan B. Berapa A? 25. Berapa B? 31. Berapa A irisan B? 13. Jadi total mahasiswa profesor ada 43. Paham ya? Kemudian kita masuk ke teknik menghitung atau membilang. Percobaan tadi ya atau eksperimen itu adalah suatu proses fisik yang mempunyai sejumlah hasil percobaan ya atau biasa disebut dengan outcomes yang bisa kita amati. Nah, contoh tadi memilih wakil dari berbagai kelompok orang, melempar keping koin dan lain sebagainya. Percobaan tersebut akan menghasilkan sesuatu. Contohnya pada percobaan pelemparan sekeping uang. Hasilnya apa? Ya kalau nggak gambar, angka. Jika dikaitkan dengan hasil-hasil percobaan, maka kita akan mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian. Ya, kita lihat nih kaidah dasar menghitung tuh ternyata ada 2 ya. Percobaan 1 kita misalkan P, percobaan 2 kita misalkan dengan Q. Ya, apabila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan, ya atau ya, maka kita mencarinya dengan percobaan 1 ditambah percobaan Q. Itulah hasilnya. Ya, dan ini disebut dengan kaidah penjumlahan atau rule of contoh. Dalam perpustakaan terdapat 10 buku matematika, 25 buku statistik, dan 5 buku sosial. Berapa cara yang dapat dilakukan untuk ngambil satu buku? Ya, buat ngambil satu buku, berapa cara? Ya, bisa. Berapa cara? Ya, maka kita cari nih banyaknya cara ngambil satu buku matematika. Karena matematika ada 10 ya, berarti untuk ngambil satu buku matematika 10 cara.
Untuk ngambil buku statistik, karena ada 25 buku, ya berarti 25 cara ngambilin satu-satu ya. Sementara kalau buku sosial, karena ada 5 buku, ya maka diambilnya dengan 5 cara. Sehingga untuk kita bisa mengambil semua buku ini, ya kita ambilnya satu doang dari semua buku ini, caranya adalah 10 tambah 25 tambah 5 sama dengan ada 40 cara. Paham ya? Nah, kemudian yang kedua, kaidah perkalian atau rule of product. Ketika percobaan 1 kita misalkan dengan P, percobaan 2 kita misalkan dengan Q, ya, percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka untuk tahu caranya atau hasilnya kita bisa ya gunakan dengan P kali Q, ya, hasil. Ingat ya, poinnya adalah ketika kalimatnya atau maka dia dijumlah, ketika kalimatnya dan maka dia dikali. Nah, contoh, berapa banyak cara untuk mengambil 3 buah buku masing-masing? Matematika 1, statistik 1, sosial 1 ya. Jadi 3 buku itu tuh dari 3 jenis buku gitu ya. Prosedur untuk mengambil 3 buah buku yang berbeda dapat diselesaikan dengan 3 tahap. Pertama, ya, nih kalau kita mau manual gitu ya, kita ambil dulu buku matematikanya. Karena tadi ada 10 buku, berarti untuk ngambil satu buku matematika bisa kita lakukan dengan 10 cara. Mau matematika yang mana gitu ya. Kemudian, mengambil satu buku statistik karena tadi jumlahnya ada 25, maka buku statistik dapat kita ambil dengan 25 cara. Oke? Yang ketiga baru kita ambil buku sosial. Buku sosial ada berapa? Ada 5, maka karena ada 5 berarti untuk mengambil satu buku sosial bisa kita lakukan dengan 5 cara. Ya. Nah, sehingga dengan prinsip rule of product atau perkalian tadi, kaidah perkalian, banyaknya cara untuk mengambil 3 buah buku yang berbeda adalah 10 kali 25 kali 5, 1250 cara. Ya. Prinsip nih, kaidah perkalian atau rule of product menyatakan bahwa suatu percobaan dilakukan secara bersamaan. Sementara kalau kaidah penjumlahan atau rule of sum menyatakan bahwa suatu percobaan dilakukan secara tidak bersamaan. Contoh, sekelompok mahasiswa terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Berapa cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Yang penting dari 4 pria dan 3 wanita ini kita mengambilnya satu. Ya. Nah, oke. Ada 4 cara untuk memilih pria dan ada 3 cara untuk memilih wanita. Ya, berarti ada 7 cara. Berapa banyak bilangan 4 digit yang tidak mengandung angka yang berulang? 4 digit, banyaknya angka tuh ada 10 ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Banyaknya angka ada 10 ya. Ketika tidak berulang untuk 4 digit ya, maka awalnya apa? Ya, 10 angka bisa masuk sini. Karena nggak boleh berulang, berarti kalau udah ada di sini nggak boleh ya. Jadi tinggal 9 ya. 2 angka udah di tempat, nggak boleh diulang ya. Kalau 1 udah di sini, 2 udah di sini nggak boleh lagi 1, di sini nggak boleh lagi 2. Ya, maka tinggal berapa angkanya? Iya, tinggal 8. Ya, karena 3 angka sudah menempati space, berarti angka yang lain ya tinggal 7. Sehingga 10 kali 9 kali 8 kali 7 sama dengan 45.364 cara. Nah, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 dan 9999? Termasuk 1000 dan 999 yang semua angkanya berbeda, berarti nggak boleh diulang. Yang B, angkanya boleh diulang, berarti boleh ada angka yang sama. Ya. Nah, nih 4 digit ya, 1000 dan 9999, 1, 2, 3, 4, ada 4 digit ya. Kita lihat dulu yang semua angkanya beda. Nih, berapa banyak ganjil ya? Ganjil. Berarti yang menentukan ganjil itu apa sih? Iya, satuannya ya. Angka ganjil itu apa aja? Angka ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Karena ganjil itu ditentukan oleh satuan, maka kita cari dulu satuannya. Bilangan satuan ya atau nilai tempat satuan ini bisa ditempati oleh angka 1 boleh nggak? Ganjil nggak? Ganjil berarti boleh. Angka 3 di sini boleh nggak? Boleh, karena 3 juga ganjil. 5 boleh nggak? Boleh. 7 boleh. 9 boleh. Karena 5 angka di sini boleh ya. Salah satu dari angka ini boleh di sini ya. Maka cara untuk menempatkan nilai satuan ada 5. Kenapa? Karena 5 angka ini mungkin di sini.
Satuan sudah, sekarang kita ke depan. Kenapa satuan dulu, Bu? Karena tadi ganjil itu ditentukan oleh satuan, ya. Ketika satuannya udah, kita ke depan atau ribuan. Nah, dia nggak boleh berulang ya, nggak boleh berulang. Tadi total angka ada berapa? Dari 0 sampai 9, ya ada 10. Ketika satu angka udah di sini, maka tinggal berapa angka? Tinggal 9, karena nggak boleh diulang. 9 itu apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau 9 ya, karena kita nggak tahu ada angka berapa yang di sini ya. Nah, 0. Boleh nggak 0 itu ribuan? Enggak ya. Ketika ribuan, kita nggak bisa taruh angka 0 di sini. Maka ada berapa angka yang udah nggak boleh dipakai? Ada 2 angka. Angka ganjil dan 0. Sehingga posisi ribuan tinggal ditempati oleh kemungkinan 8 angka. Ya, berarti di sini 8. Setelah ribuan apa? Ratusan. Ratusan 0 boleh nggak? Boleh ya, karena ratusan 0 boleh ya, berarti tinggal berapa kemungkinannya? Iya, tinggal 8 ya. Angka yang di sini dan angka yang di sini ya. 10 lagi kan hitungannya ya, karena 0 yang boleh ya. 10 dikurang yang ini sama yang ini. Jadi ada 8 kemungkinan. Ribuan, ratusan udah, berarti udah berapa angka aku pakai? Iya, udah 3. Maka puluhan bisa ditempati oleh 7 kemungkinan angka. Kenapa? Karena 3 angka sudah menempati ribuan, ratusan, dan satuan. Sehingga banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 8 kali 8 kali 7 sama dengan 2240. Ya. Nah, yang B, kalau boleh ada angka yang berulang, artinya apa? Iya, kalau di sini sudah dipakai, boleh dipakai sini, boleh dipakai sini, boleh dipakai sini. Ya. Nah, ini masih bilangan ganjil. Tadi ya, poin utamanya adalah yang menentukan satuannya, maka satuannya dulu kita tentukan di sini. Ada 5 kemungkinan. Satuan sudah berarti ke ribuan ya. Karena boleh berulang, berarti yang nggak boleh ada di ribuan hanya angka 0 ya. 1 sampai 9 boleh, sehingga ada 9 kemungkinan angka. Oke, paham ya? Oke, ini sudah, ini juga sudah. Sekarang kita ke sini. Semua angka boleh. Kenapa? Karena boleh berulang. Berapa banyak angka? 10 ya. Maka 10 angka mungkin untuk menempatkan nilai ratusan. Ya. Sekarang tinggal di puluhan. Boleh berulang, maka iya boleh 10-10-nya ada di sini. Jadi juga puluhan bisa ditempati oleh 10 angka. Sehingga banyaknya bilangan ganjil seluruhnya adalah 5 kali 9 kali 10 kali 10 sama dengan 4500. Contoh berikutnya, password sistem komputer panjangnya 6-8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan. Berapa banyak password yang dapat dibuat? Nah, kita cari dulu ya. Berarti 6 karakter berapa, 7 karakter berapa, 8 karakter berapa. Kita cari ya. Nah, pertama kita lihat jumlah karakternya. Karena dia boleh huruf dan angka. Banyaknya huruf ada 26. Ditambah banyaknya angka ada 10. Jadi total karakter yang bisa kita pakai ada 36 karakter. Ya. Jumlah password 6 karakter. 36-36-nya ini punya kesempatan taruh di sini ya. Oke, di sini boleh? Boleh. Di sini boleh? Boleh, sama seperti prinsip yang tadi ya. Karena ada 36 karakter, boleh di sini ya. Kemudian juga boleh di sini, juga boleh di sini, boleh di sini, dan di sini, sehingga kita bisa tulis 36 karakter menempati 6 space atau 36 pangkat 6 ya. Maka hasilnya apa? 2.176.782.336 password. Kemudian 7 karakter ya. Berarti ada 7 menempati 7 space. Tadi banyaknya karakter berapa? 36. Karena ada 7 space berarti 36 pangkat 7. Ya, berapa? 78 miliar. Nah, kemudian kita cari sekarang 8 password. Berarti ada 8 space. Ya, 36 pangkat 8. Berapa nih? Ya, 2 triliun ya. Ya, banyak ya. Sehingga jumlah seluruh password, nah kaidah penjumlahan nih, seluruh berarti dia digabung-gabung, maka apa? Iya, 2 miliar tambah 78 miliar ditambah 2 triliun. Hasilnya sekian, 2 triliun sekian. Banyak banget ya. Nah, contoh yang kelima. Berapa banyak bilangan genap yang disusun oleh 2 angka? Genap, ingat ya. Genap ditentukan oleh
satuan. Ganjil ditentukan oleh satu. Kemudian yang B, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka dengan setiap angkanya beda. Kalau yang A nggak ada keterangan angkanya sama atau beda, berarti kita asumsikan dengan sama. Ya. Nah, 2 angka ya. 2 angka. Genap berarti ditentukan oleh ya satuan. Berapa genap? 2, 4, 6, 8. Ada berapa? Ada 4. Ya. Satu lagi 0 ya. 0 itu juga genap. Jadi ada 5 kemungkinan angka yang ada di sini ya. Ada 5. Ya. Karena ini puluhan berarti 0 nggak boleh ya di depan. Maka tinggal angka 1 sampai 9 saja. Ada berapa banyak? Iya, ada 9 ya. Berarti puluhan bisa ditempati 9, satuan bisa ditempati dengan 5 sehingga 45 hasilnya ya. Kemudian yang B, ganjil sama kayak tadi. Ganjil ditentukan oleh satuannya ya. Bilangan ganjil berapa? 1, 3, 5, 7, 9. Berarti satuan bisa diisi dengan 5 cara ya. Nah, nih 5 ini adalah satuan. Tadi total angka ada berapa? Ada 10. Udah diambil satu angka nih buat satuan. Berarti tinggal berapa? Tinggal 9. Nah, tinggal 9 angka ya. Boleh nggak 0 di depan? Nggak boleh. Berarti kurangin lagi satu angka lagi. Berarti tinggal berapa? 8. Maka angka puluhan hanya bisa ditempati oleh 8 angka ini. Salah satu dari 8 angka. Ya, jadi 8 kali 5 40. Maka banyaknya bilangan genap yang bisa disusun 2 angka ada 45 dan banyaknya bilangan ganjil yang disusun oleh 2 angka dengan setiap angka berbeda ada 40. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Nah, nih 100.000 ya. Ya, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3? Angka 3-nya cuma boleh ada satu. Boleh di sini? Boleh. Boleh di sini? Boleh. Di sini boleh nggak? Boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Karena 3 boleh. Ya, ini masih kosong semua. 3 bisa ditempatkan dimanapun. Maka dia ada 5 cara. Ya. Kemudian angka berapa? Angka 4. Angka 4-nya berapa? 1. Ya. Angka 4, 1. 1 space sudah ditempati oleh angka 3. Berarti 4 tinggal menempati berapa space? Iya. Di sini boleh ya. Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Berarti tinggal 4 kemungkinan ya. Dan satu buah angka 5 ya. Angka 5. Nih, angka 5. Angka 5 hanya tinggal 3 space aja. Kenapa? Karena 2 space yang lain sudah ditempati oleh angka 3 dan 4 ya. 5 boleh di sini? Boleh. Di sini boleh? Di sini boleh? Boleh. Karena sudah ada 2 space yang ditempati 5, maka 5 hanya tinggal menempati 3 space. Jadi 3 cara. Ya. Nah, nih 3 space sudah kita ambil ya, udah ditempati. Berarti tinggal berapa space yang perlu kita cari? Iya. Tinggal 2 space ya. Selain angka 5, 3, 4 ada angka berapa? Angka 0, angka 1 ya, angka 2, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9. Berarti ada berapa? Ada 7 angka. Ada 7 angka yang lain. Boleh nggak berulang? Boleh, karena nggak ada syarat, nggak ada keterangan. Ya, maka di sini bisa kita tempati dengan 7 angka. Nah, berarti ada berapa? 7 angka ya. Boleh 7 dari 7 angka. Angka 1 tadi di sini boleh? Boleh. 2 boleh di sini? Boleh. 3 nggak boleh karena udah ya. 4 nggak boleh karena udah. 5 nggak boleh karena udah ya. Jadi selain angka 3, 4, 5 ya, ada 7 angka. 7-7-nya boleh salah satunya di sini. Sehingga space keempat bisa diisi dengan 7 angka yang lain. Ya. Space kelima, 7 angka yang ini boleh berulang nggak? Boleh. Karena 7 angka ini boleh berulang, maka space kelima juga bisa diisi dengan 7 angka lain. Sehingga jumlah seluruh bilangan Anda 5 dikali 4 dikali 3 dikali 7 dikali 7 sama dengan 2940. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut dengan permutasi. Ya, kita mengulang ya karena ini sudah pernah di matematika diskrit. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi adalah bentuk khusus aplikasi dari kaidah perkalian. Hal yang perlu diperhatikan dalam permutasi yaitu pengaturan dan urutan. Nah, di permutasi ini urutan itu penting, teman-teman. Banyaknya permutasi bisa ditulis dengan N, PR, atau PNR. Ya. Misalnya kayak tadi tuh,
ada 5 minuman gitu ya. Ada 5 minuman. Akan dibagikan kepada 5 orang dan 5 orang ini bisa milih. Orang pertama, pilihannya ada berapa? Ya, ada 5 ya. Dia masih bisa milih 5-5-nya. Oke, diminum sama dia. Dibawa sama dia. Oke, berarti orangnya tinggal berapa? Tinggal 4. Minumannya tinggal berapa? Tinggal 4. Maka urutan kedua sudah berkurang 1. Ya, karena udah dipilih oleh orang pertama. Ya, tinggal 4 ya. Oke, orang kedua ngambil. Orang kedua ngambil 1. Oke, berarti tinggal berapa kopinya? Iya, tinggal 3. Ya, minumannya tinggal 3. Nah, tinggal 3. Orang ketiga, karena udah diambil oleh orang pertama dan orang kedua, berarti sudah berkurang 2. Ya, urutan ketiga dia udah tinggal 2. Urutan keempat berarti udah berkurang 3. Betul ya? Urutan keempat udah berkurang 3, urutan kelima berarti sudah berkurang 4, udah tinggal 1, udah nggak ada pilihan ya. Nah, ternyata ya urutannya semakin banyak, maka n-nya semakin berkurang 1, 1, 1. Sehingga urutan terakhir ya dia tinggal 1 objek yang tersisa, nggak ada pilihan lain. Ya, paham ya? Ini semua tuh permutasi. Ya, menurut kaidah perkalian, ya permutasi dari n objek itu adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Ya, dengan n itu adalah objek, r-nya adalah banyaknya elemen. Tadi orang yang milihnya, ya. Objeknya apa? Kopi. Contoh, akan disusun 4 angka yang nggak berulang dari 10 angka 0 sampai 9. Banyaknya cara menyusun adalah 4 angka ya. Dari 10 angka. Maka n-nya 10. Akan disusun berapa? 4, atau r-nya ada 4. Berapa banyak cara nyusunnya? Iya, berarti permutasi dari 10 angka untuk 4 bentuk gitu ya adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, kita cari dulu ya. Kalau total keseluruhan dulu kita cari, permutasi 10 4, 10 faktorial ya, n-nya 10 dibagi n 10, r-nya 4, 10 kurang 4 faktorial dapatnya 5040. 4 digit ya, akan disusun 4 angka. Kalau yang paling depan, nilai tempat yang paling besar itu nggak boleh 0 teman-teman. Ya, maka 0 di depan itu kita perlu cari ya. Nah ya, 0 di depan itu dihilangkan, nggak boleh. Berarti yang bisa menempati angka itu hanya 1 sampai 9. Ya, berarti berapa banyak? Ada 9. Iya, ada 9 cara untuk menempati 4 digit untuk 9 angka ini. Ya, didapat dari 9 faktorial sama dengan 504. Sehingga banyaknya cara menyusun dengan angka 0-nya nggak boleh di depan adalah jumlah seluruhnya dikurangi iya yang tanpa angka 0, berarti 504. Sehingga didapat 4536 cara. Nah, 2. Berapa banyak kata yang bisa kita susun dari huruf ini, H, P, U, S. Ada berapa space? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 space ya. H boleh di sini disusunnya? Boleh. Kalau di sini boleh nggak? Boleh. Kalau di sini? Boleh. Kalau di sini? Boleh. Di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Ya. H boleh di manapun. A boleh nggak? Boleh. Ya. A boleh dimanapun. Begitu juga dengan P, begitu juga dengan U, begitu juga dengan S. Artinya apa? Iya, artinya banyaknya kata yang bisa disusun adalah kita cari dengan permutasi sama dengan n faktorial. Ada berapa? Ada 5. Maka 5 faktorial. Ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 120 kata yang bisa kita susun dari 5 huruf ini. Nah, yang ketiga, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Iya, berurut ya. Berarti apa? Iya, 25 faktorial. Yang ketiga, ada 6 bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat oleh penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Ada berapa bola? Ada 6. Berapa kotaknya? 3. Ya. Maka urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak adalah kita gunakan rumus permutasi. N faktorial dibagi N min R faktorial. Masukin 6 faktorial dibagi 6 min 3 sama dengan 120
urutan, ya. 5. Akan disusun string yang terdiri dari huruf dan angka. Susunan string di depan 4 huruf yang berbeda dilanjutkan dengan 3 angka yang berbeda di belakangnya. Banyaknya cara menyusun adalah ya string yang disusun dari huruf dan angka. Ya. Huruf ada berapa? 26. Berapa yang mau disusun? 4. Ya. Kemudian di sini apa? Dari huruf dan. Ya, ingat tadi, dan ketika ada kalimat dan maka pakainya perkalian. Angka, berapa angka banyaknya? 10. Menempati berapa space? 3. Maka permutasi 10, 3. Ya, sama dengan 26 faktorial dibagi 26 min 4 faktorial, ya, dikali 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Sehingga kita dapat 258.336.000 cara. Perhatikan kata komputer akan diatur huruf-huruf dalam kata tersebut. Berapa banyak penggunaan huruf jika semua hurufnya digunakan? Ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti apa? Iya, permutasi 8 faktorial. Ya. Yang B, berapa banyak pengaturan jika hanya 4 huruf? Nah, kita jawab 2 soal berikut ini. A. Semua huruf pada kata tersebut digunakan karena ada 8 huruf menempati 8 space sehingga permutasi 88 sehingga kita bisa tulis permutasi 88 itu cukup dengan 8 faktorial ya. Berapa 8 faktorial? Ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalian bisa tulis hasilnya, bisa juga hanya ditulis 8 faktorial saja. Silahkan ya. Yang B. Berapa banyak pengaturan jika hanya diambil 4 huruf? Ya, hanya 4 huruf dari 8 huruf. Berarti apa? Iya, ada banyaknya ada 8, yang diambil hanya 4 objek, maka N-nya 8, R-nya 4, sehingga permutasi 84. Ya. Kita masukin 8 faktorial dibagi 8 min 4 faktorial, sama dengan 1680 cara. Contoh berikutnya, 3 buah ujian dilakukan dalam satu periode 6 hari. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau lebih yang dilakukan pada hari yang sama. Ya, kita pakai permutasi ini ya. Nah, ada berapa ujiannya? Ujiannya ada 3. Ya, berarti objeknya ada 3. Berapa banyak elemennya? Ada 6. Maka permutasi 6, 3. 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Sama dengan ada 120 cara untuk menentukan supaya hari tersebut tidak ada yang sama. Paham ya? Nah, berikutnya kita mempelajari tentang kombinasi. Apa sih kombinasi? Kombinasi adalah kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Kalau permutasi itu urutan diperhatikan, kombinasi enggak, ya, urutannya diabaikan. Nah, dinotasikan dengan N, C, R atau N kombinasi R atau bisa juga ditulis C, N, R. Ya. Nah, ini CN, R ini ya sering dibaca N diambil R ya. Artinya R objek yang diambil dari N ya. N diambil R. Kombinasi R elemen dari N elemen atau kombinasi NR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. R elemen diambil dari N buah elemen ya. R objek diambil dari N buah elemen. Kombinasi dapat diperoleh dengan ya. Nih, kombinasi dapat diperoleh dengan permutasi dibagi R. Nah, rumus permutasi sendiri tadi apa? N min R min N ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas ya, permutasi dibagi R itu kita bisa dapatkan N faktorial dibagi R dikali N min R faktorial. Contoh, sekelompok anak terdiri dari 4 anggota. Berapa cara memilih 2 anak dari 4 anak tersebut ya? Berapa? Nah, N-nya berarti 4. Ya, elemennya ada 4. Yang diambil berapa? 2. Dari 4 itu mau diambil 2. Maka kombinasi 4, 2. Ya, didapat dari N faktorial. Berapa? 4. Dibagi R faktorial. Berapa? 2. Dikali 4 min 2 faktorial. Sehingga kita dapatkan 6 cara untuk memilih 2 anak dari 4 anak tersebut.
Terdapat 2 buah bola berwarna sama dari 3 buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 buah bola. Berapa banyak cara memasukkan bola ke dalam kotak? Ya. Nah, ada berapa kotaknya? Ada 3 atau elemennya 3. Terdapat 2 buah bola berwarna sama, berarti objeknya ada 2. Sehingga kombinasi dari 3, 2. Kita masukin 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Sehingga kita dapat 3 cara. Kalau kita ini ada 3 kotak dengan 2 buah bola yang sama. Dengan 2 buah bola. Satu kotak hanya boleh diisi oleh bola ya. Maka percobaan pertama, kotak yang ini yang kosong ya. Percobaan kedua, ini masih kotak yang ini tapi warnanya berbeda. Percobaan ketiga, kotak yang depan ya dengan warna yang A, B ya, warna merah atau biru. Percobaan berikutnya masih yang kosong yang kotak ini tapi warnanya bertukar ya. Kemudian percobaan berikutnya yang kosong adalah yang tengah ya. Yang ini warna A-nya di depan, ini warna B-nya di belakang ya. Nah, jadi hanya ada 3 cara ya. Cara 1, cara 2, dan cara 3. Sekelompok anak terdiri dari 6 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Akan dipilih 3 orang anak dengan ketentuan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 3 orang anak tersebut? Ya, ada 2 prosedur nih. Kita mau milih anak laki-laki, ya, kita pilih dulu laki-laki, kemudian kita pilih anak perempuan. Nih, ya. Karena yang ditanyakan adalah untuk memilih 3 orang anak tersebut yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, ya. Nah, kita lihat anak laki-laki mau dipilih berapa? 2. Dari berapa? Dari 6, ya. Berarti kombinasi 6 2. Ada 15 cara. Kemudian kita milih lagi nih anak perempuan, mau dipilihnya berapa? 1. Dari berapa? Dari 5. Berarti kombinasi 5 1. Dapatnya adalah 5 cara. Ya, akan dipilih 3 anak dengan ketentuan 2 anak laki-laki dan ingat kalau dan berarti perkalian ya. Ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berapa 2 laki-laki? 15 cara ya. 1 perempuan berapa? 1 perempuan ada 5 cara ya. Atau kita bisa langsung kombinasi 62 dikali kombinasi 51. Tadi berapa laki-laki? 15 ya. Perempuan 5 sehingga ada 75 cara. Aplikasi teori peluang dalam keseharian membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menggunakan peluang, kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Untuk memperkirakan hal yang akan terjadi, untuk meminimalisir kerugian ya. Dengan adanya peluang kita bisa meminimalisir kerugian. Hal ini dengan cara memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan melakukan tindakan pencegahan kerugian atas apa yang telah kita prediksi. Ya, ini juga bisa digunakan dalam ilmu psikologi. Psikologi memang ilmu sosial, tapi bukan berarti di dalam psikologi tidak menggunakan ilmu matematika. Biasanya model matematika yang sering dipergunakan itu adalah statistik. Kemudian digunakan di dunia atau di ilmu ekonomi, ya, terutama di aktuaria. Ya, silakan dibaca. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.